kepada beliau yang mulia Kiai Haji Raden, Masya Allah, sudah Kiai Raden lagi, masih muda, ganteng. Beliau santrinya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya, jadi beliau ini darah biru, kalau saya darah merah. Monggo Kiai Azaim fadl masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan lisan, kita bersyukur dengan hati keyakinan, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seorang mukmin dikatakan sempurna: bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Ingkang kula ta'zimi pamanda Kiai Haji Fikri hafizahullah taala, para panitia pengajian rutinan takmir Masjid Baitul Amin, para aparat pemerintah, TNI, Polri yang ikut mengawal, menjaga, seluruh kaum muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Amin. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam beberapa waktu yang lalu kita banyak mendapatkan pencerahan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari proses Isra itu sendiri dengan segala keajaibannya, mukjizatnya. Demikian pula dengan Mi'raj Nabi. Tetapi adakah yang menyadari bahwa Isra Mi'raj yang disepakati oleh ulama terjadi pada tanggal 27 Rajab ini tidak ubahnya mempersiapkan sesuatu yang akan disambut Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka ada 2 hal yang penting untuk kita pahami bersama. Pertama adalah kronologi peristiwa mukjizat Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi menghadapi masa yang sangat penuh dengan rintangan, kesulitan, ditinggal orang-orang tercinta, pamannya, istri tercintanya. Kemudian Allah memberikan hiburan, dan ini adalah janji Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam konsep tata bahasa Arab, ketika al-ta'rif, ya, inna ma'al usri, satu kesulitan, ini diulang 2 kali, kesulitan yang sama akan ada disertai kemudahan, 2 kemudahan. Jadi satu kesulitan akan disertai 2 kemudahan. Lebih banyak kemudahannya dibanding kesulitannya. Maka kita minta kepada Allah sebagai janjinya kepada orang-orang yang beriman, bahwa insya Allah setelah pandemi ini, COVID-19 ini, ada banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diajarkan oleh sejarah bagaimana kemudian Nabi yang begitu
sedih menghadapi situasi boikot sosial, politik, ekonomi ketika itu, lalu dihibur dengan perjalanan yang luar biasa menuju tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, bertemu dengan orang-orang yang penuh keberkahan, para nabi, para malaikat. Seakan ada bahasa yang ingin disampaikan secara lisanul hal, wahai Nabi Muhammad, engkau boleh kehilangan dua orang tercinta dalam hidupmu, tetapi ingat, di dimensi alam lain ada orang-orang pilihan yang siap menyambutmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, ketika beliau di Baitul Maqdis menjadi imam yang diikuti oleh malaikat al-muqarrabin, kemudian para arwah nabi dan rasul yang hadir juga sholat berjamaah, ini sebenarnya adalah pelantikan beliau sebagai rasul. Sebelumnya hanya bi'tsah, diutus. Orang tidak banyak kenal. Kalau kita dekatkan pemahamannya, logikanya, seorang pejabat pemerintah ketika akan diberi tugas oleh pimpinan tertinggi, tetapi dia hanya melalui telepon, saya beri wewenang di satu wilayah tertentu. Mungkin masyarakat di tempat tersebut tidak paham bahwa ini adalah petugas yang diperintah. Tetapi ketika dilantik, kemudian disiarkan, diberitakan bahwa untuk wilayah ini, teritorial ini, kami tugaskan si fulan sebagai pemimpinnya. Maka demikianlah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika bi'tsatur rasul tidak ada yang nyaris mengenalnya. Bahkan keluarganya sendiri pun mencemooh, menganggap itu hanya bualan. Ketika Nabi menceritakan peristiwa ini pun dianggap sudah berubah akal sehat beliau. La haula wala quwata illa billahil azim. Tetapi apa yang hendak Allah tunjukkan? Bahwa Nabi adalah rahmatan lil alamin. Alam itu di mana? Seluruh dimensi alam. Maka ketika Nabi diletakkan ke tempat yang tertinggi di puncak semesta ini, menunjukkan bahwa beliau akan bertugas untuk mengatur dari alam atom hingga malakutus samawati wal ard hingga arsy, dari serangga sampai para malaikat yang dicipta dari cahaya. Ini yang pertama.